Sahur bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dengan kami hari ini adalah rakyat jelata yang jangan lupa quotes. kok tumben nggak pakai anu. Ampun lupa. Makanya kalau mau live itu apa-apa, saya juga biar. Quote hari ini adalah jika Tuhan mencukupi rezekimu kemarin, maka jangan khawatirkan rizkimu esok hari. Benar. Kalaupun rekeningmu salah, niscaya akan ada perubahan rekening baru yang harus menunggu. Itu kata Imam siapa kalau boleh tahu? Itu Imam Syafi'i. Tapi ada kata lain dari Kiai Haji Imam Hambali. Apa itu apa? Petenang bede Allah. Pokoknya nanti WA ke 0882 3558 4857 atau di Instagram kita @sahurbareng_tv9. Oh. Nanti kita akan menggali inspirasi karena hari ini kita temanya adalah tadarus politik milenial. Nanti kita bersama Gus Anwar Sadat MAG, Ketua DPD Partai Gerindra Jatim. Benar. Yang desertasinya sudah diterima. Oh, alhamdulillah. Sebentar lagi menjadi dokter yang nggak bisa nyuntik. Apa itu? Ya itu dokter. Dokter Andes. Saya lucu kalau lihat kamu nggak pakai brengos itu. Kayak seakan ruh saya itu nggak ada. Kayak masih balita gitu loh. Kayak balita stunting gitu loh. Mau balita yang nggak kelihatan tuh, lek stunting, kalau tuwek baru kata stunting. Lah ya luar biasa. Padahal aku nggak kata stunting, kayak stunmik ya, kayak Jen, Dewi nggak ada apa-apa. Makanya hari ini karena kenapa kita kan hari ini ngomong politik. Benar. Makanya ini nggak pakai identitas. Karena politik tanpa identitas kan. Ini politik kebangsaan kan, tidak politik identitas kan. Ya, makanya identitasnya nggak ada kan. Iya, tapi kan makanya biasanya kan pakai brengos itu kan. Iya. Jadi saya tahu ini kan nggak pakai ini kan, nggak pakai identitas kan. Wah, gasak nih. Iya, makanya kan sejak kemarin kan kita bahas petanesi ya teh. Makanya ya politik itu memang juga penting. Makanya kalau terawih habis wudhu itu tadi ada yang WA. Brengosnya ketinggalan di atas. Di kamar mandi. Biasanya kan ketinggalan itu HP, dompet, jam tangan. Ini kok brengos. Tapi untung nggak saya irung-irungi. Iya. Saya boleh ngambil nggak tuh? Nggak boleh. Ayo mbak boleh. Nanti sudah diamankan. Dikira arek keliling iki lho. Buka-buka sahur. Aku lek gawe sing sesuai dengan tanggung jawab sih ndak masalah teh. Kalau memang sing gawe tak juprak. Iku jelas disalahgunakan. Ngono lho. Arek kok aku penyanyi kok aku seneng sopan. Makanya luar biasa. Hari ini di RT 9, Rip. Pokoknya nanti kalau ada acara apapun laporan ke saya. Tapi saya ada mau delegasi luar kota. Nanti tanggung jawab saya dalam kategori di sini ini saya tanggung jawabkan ke kamu. Untuk itu ngomong biasa prakteknya Didi. Iya iku. Untuk itu maka kewenangan saya istilahnya itu PLT. PLT pelatihan. PLT itu pejabat sementara. Itu saya serahkan sepenuhnya ke saya sendiri. Ya itu jenenge ya tetep aja aku hansip tetep. Ya enggak ngono pengamanan atau acara-acara harus laporan ke saya. Oh gitu ya. Apapun acaranya harus melewati sampian. Ya, jangan sampai kayak kemarin yang dangdutan di sebelah itu. Aduh, yang konser itu. Iya. Iya kebacut iku deh. Mosok ana konser iku botol munggah-munggah. Itu namanya kerusuhan. Kerusuhan. Iya sih, tapi ketoke arek bersih-bersih gak rusuh-rusuh banget iki. Oh ya enggak. Itu tawuran itu loh, tawuran. Iya, makanya iku. Makanya jangan sampai sing tawur-tawur. Ya ampun.
Mesti kamu kate bahas brengos mesti. Ya pokoknya Pak My Dokter. darling. Pak Dokter enggak aku gara-gara. Si. Ku pada pangkalan Lagumu. Aslinya iso nyanyi cuman enggak yakin aja mbak nyanyiannya. Lagumu Ya cok lagu iku. Allah. Lagu layang-layang iki lho. Sing Pak ngene RT. iki lho. Sing ngene iki lho. Pak RT, ini bener pacar saya? Loh, gini deh ceritanya. Dek. Alah kalau mesti nyeluk dek. Ini dek saya, kamu jangan ikut-ikut dek dong dek. Habis wudu. Iya. Habis tarweh itu loh. Terus brengosnya ketinggalan. Nyangkut. Tapi tambah ganteng, Mas Ari. Oh ya terima kasih. Kelihatan muda. Aku seneng yang seger-seger. Lu lah seneng seger-seger nikah sama semongko saja. Jangan sama semongko. Kalau maghrib biasanya garbis. Oh gitu ya. Jadi enak nanti. Wow, semongko. Wow, garbis. Mas Arif, ngomong-ngomong nih, Gak jelas bridgingmu gak jelas. Arek gua kan gombol ya mamat, ya mama, ya mamat. Mas Arif, Apa? aku pengen belajar politik dong. Sinau politik, Bagus, sinau politik. bagus. Zaman Karena kita sekarang. sudah sepakat konstitusi itu mengharuskan pemilihan secara partai, secara politik, itu konstitusi Indonesia. Demokrasi tanpa politik Tapi- itu tidak menjadi. Tapi Pak RT, saya Ini itu kalau kakak malah politikmu ini. Pak RT, tapi saya nggak paham dengan politik. Pengen belajar dulu. Gini deh, habis ini tuh Aha. saya kan ini mau kunjungan-kunjungan sosialisasi Ya, itu. iyanya. Gini deh, kalau mau ikut politik itu pelajari betul yang sesuai dengan packagingnya. Iya, tapi kalau menurut saya sih mending jangan, Teh. Cocoknya. Yo, nggak apa-apa, semua cocok. Yang penting nanti adik saya ajari. Ini Kata ngajari privat awakmu. Nggak apa-apa dong Mas Arif. itu kan pengajaran, makanya kita harus ilmu, paham. ilmu. Yang penting kalau ada apa-apa di RT 9 ini secara politik saya berikan hak penuh tapi harus laporan ke saya ya. Siap, Teh. Makanya buat seluruh masyarakat dan juga pemirsa, Harus tersosialisasikan semuanya. Ya Jadi ndak masalah. arek-arek nom iki kok tak undang supaya ngerti, supaya Aku ya Mbah, Iya. Belajar. Tak undang urusi ngarep Nggak masalah, tapi kudu ono izin RT. Kaya wong loro kate izin barang. Lo yuk Iya lek siap. keperluan keluarga. keperluan. Keperluan keluarga iku Keperluan. keperluan. Iya. Ngomong gak cetha. Iki mesti masalah maning ini iki. Iyalah, teko Teh. iki mesti gawe Ini masalah. untuk kebaikan bangsa. Iya lah ngene lho tiap aku ono dek kene tiap tahun bendino ben poso iku ono masalah. Ngkrek. Aku ngkrek. Masalah iku delek marine poso tah cek rodok rame. Yo lah setane gak keblenggu, gak seru. Iki sing Hidup ngucul. itu memang perlu permasalahan. Sampai iki masalah apa maneh? Perlu konflik gitu loh. Iki Bisa kata iki lho. Mau sosialisasi Sosialisasi. Pak RT. Sosial Loh, politik kepada anak-anak muda. Ada politik bareng. Enggak paham iku lho. Lah ya iku makane wis jelas ribet, jelas aneh iku. Mari ki ono sing politik milenial. Loh, Ono tadarus politik milenial iki Mas Loh. Bro. Mas Bro Gus Anwar Sadat iki. Berarti bisa belajar di sini. Iya. Pak Gus Anwar iku lak Gus ketua sih. Anwar. Iya, ketua. Ketua kelas Gerindra dia. Jawa. Loh, ketua Gerindra. Jadi sekolah Ya, biyen tahu, sempet. ketua kelas. Diceluk gawe anu, Mbah, gawe parian, Mbah, gawe parian. Iya. Iya lho, ora suwit-suwit ngono iku kan. Kan mau ambek budaya. Ngene kulo kebiasaan. Ngun, lah wong gak iso ngomong ae lho kate Ngene kok sosialisasi. RT koyo gak ono regane ngono lho. Ngomong-ngomong wong tuwek ditinggal. Ngomong-ngomong kebelet nang jeding ngono kan yo. Iya ngono kok jare diusung teko partai, gak ono gumbulane blas. Sakjane ora diusung partai iki diusung wong papat. Lah ya seru do papat kok iso. Wes mari teh, memang Ini. budayanya memang gak sepiro pandai politik. Sosialisasi, uang cek paham. Tentang politik. Itu harus praktisinya. Jadi teko maneh.
Apa Mbah? Pakai bahasa isyarat aja, Mbah. Berarti produsernya wis mulai pinter. Iya. Cara aku ya ngono anjen ngono iku. Pokok arek meneng-meneng jukuken klipone. Sampe Tapi cek cek akeh paham. omong. Iya, cek paham kan Rip. Iki susulenan, Rip. Susulen anu. Gus Anwar. Heeh, Gus Anwar. Biasanya gini, Mas, Bro. Lho wis parkir dek ngarep. Sik, tenan apa, Mbah? Biasa ngono iku wis biasa, wong tuwek ngono iku wis biasa. Kate dijak ngomong hilang. Wong anjen arek pikun. Oh, mangkane tapi kok ngomongnya kate kowar-kowar. Lho gak apa-apa cek kowar-kowar sih. Oh. Aku jadi pilot. Wis lah jwotos kan. Ayo met wong mana? Ayo coba saiki aja Wes, coba. apel apa, Mbah, saiki, Budaya Mbah? ludruk sing dikembangno. Coba musike. Ayo. Satu kijang satu. Coba musike Kijang 1. Agen ah. Iki cek saya masuk. Iya. Ngene ya iki. Paling enak mangan sego padang apa meneh iwake babat. Kami ucapkan selamat datang kagem Gus Anwar Sadat. Ketua Gerindra Jawa Timur. Nang Bandara Budal jam 4 Partai Gerindra Pilihan Rakyat. Muga-muga disangoni. Lho ya bae ngono lho biasane ludrukan iku ono saweran, ono sawakan. Sugeng rawuh Gus. Sampun. Larang. Lucunya. Nggih, Iya. Halo, namanya siapa? Siapa namanya? Kayak butuhku. Oh, Allah. Monggo, Oke. Gus. Ayo, Monggo. Oke. Monggo. Terus alhamdulillah saged rawuh setiap tahun bisa memberikan pandangan-pandangannya di sahur bareng. Iya. Ini kita sudah kedatangan Gus Anwar Sadat dan keluarga. Dan keluarga. Ini beliau, ini bareng disertasi sama saya bareng. Oh. Sampean yang termasuk yang gak disuntik Mas. Saya yang disereti, bukan disertasi. Ini, Gus, hari ini kita tadarus politik milenial. Nah, ini kita bahas. Tapi kita harus ini dulu, kita tanya dulu disertasinya sudah Gus. Oh, sejauh mana ini? Sudah ujian tertutup. Wah. Tinggal satu tahap lagi, doakan lancar Amin, ya. amin. Nah, nggak lama lagi lah. Amin. Nanti selamatannya di sini lah. Ini kita tunggu. Pokoknya di RT 9 welcome. Kacang kodok. Ya enggak lah, itu kan disertasinya. Kita doakan cepet nanti ujiannya juga lancar. Amin. Kan nanti hamlut. Kamu Iya, ini dulu juga hamlut. S1-nya itu nilainya memuakkan, Gus. Gila nih. Aku wisuda di kuburan. Jadi ini Gus, ini kita sembari bahas karena ini juga politik itu kan keluarga juga butuh tahu tentang Betul. politik biar seluruh keluarga juga pemirsa yang di rumah ini juga tahu bahwasannya semua hari ini politik demokrasi itu kan luas sekali cakupannya. Sebenarnya milenial biar suka tadarus politik milenial apakah dikhususkan memang biar pemuda atau milenial ini juga bisa mengerti tentang itu? Ya, memang kenapa namanya tadarus? Nggih. Karena memang ini diadakan di bulan Ramadan. Biasanya kan Ramadan diisi dengan tadarus. Tadarus itu biasanya baca Al-Qur'an di surau-surau atau di rumah, di masjid. Nggih. Nah, kita mungkin belajar hal yang lain, yaitu belajar tentang politik yang sasarannya adalah anak-anak muda. Karena itu saya keliling ke beberapa kota. Oh, ini tiap kota? Ada beberapa Enggak, kota yang beberapa kota, enggak Nggih. tiap kota. Tiap kota grek, men. Nggih, enggak nonton nggih karena 4 minggu paling nonton nggih. 5 kota ya. 5 kota. Di Nganjuk, di Ponorogo,
di Probolinggo, tadi ini di Pasuruan. Oh. Nah, insya Allah besok di Bojonegoro. Wah, ini berarti ini barusan dari Pasuruan ke sini. Iya. Besok langsung Bojonegoro. Iya, demi apa, Jo? Demi siapa, coba? Nggih, nggih, nggih. Demi apa? Demi TV 9. Luar biasa ini. Nggih. Bayar itu luar biasa. Soro-soro lo dari sana ke sini. Iya. Nggih. Orang mau. Makanya Ning juga ikut karena keliling-keliling itu. Nggak selalu ikut. Oh, nggih, nggih, nggih. Kalau butuh support ikut. Nggih, nggih, nggih. Kalau nggak butuh support nggak ikut. Oh. Nah ini guyon dia butuh support terus. Pak. Nggih, nggih, nggih. Ini apa? Kira-kira tadarus politik milenial itu apa pembahasan di sana untuk membahasnya? Itu berangkatnya gini, berangkatnya dari beberapa analisis yang kita dapatkan di apakah di survei-survei ya atau jurnal-jurnal itu menunjukkan bahwa ada apatisme anak-anak muda terhadap politik. Gak patek ngereken meneh. Betul, nggih. Padahal kita tahu politik itu sesuatu yang sangat penting karena mau nggak mau politiklah yang menentukan hampir semua urusan kita. Betul. Urusan regane lombok piro, urusan saiki ndok iku piro sak kilo. Ketika kita masuk restoran misalnya berapa yang kita bayar untuk pajaknya itu kan politik, Betul, betul. produk politik. Oke. Nah, namun saya kalau kemudian kita apatis pada politik, terutama anak-anak muda, lah sing wis tuwek-tuwek babano wis. Oh, Mbak. Nah, maksudnya yang akan menjadi pemimpin bangsa ini 10 tahun lagi atau mungkin 20 tahun lagi ya anak-anak muda sekarang mungkin masih di bangku kuliah. Betul. Ya. Apalagi bonus demografi menyiapkan juga Indonesia Emas gitu. Ya tahun 2045 Betul. pas 100 tahun Nggih. kemerdekaan kita itu Indonesia Emas, dan yang menjadi pemimpin itu adalah anak-anak yang sekarang yang masih di bangku kuliah. Itu berarti kan 22 tahun lagi. Anak-anak di kampus sekarang usianya sekitar 20 tahunan. Tambah 22 tahun kan mereka usianya 44 tahun. Mereka itu masa-masa apa namanya ya? Golden age ya, golden age ya, di usia-usia emas ketika mereka menjadi pemimpin ya usia 40 tahunan lah. Betul, betul, Nah, betul. ini juga ada kegiatan, Gak nututi berarti ya. ada video tayangan Gak nututi kegiatan. iku bisa di-tapping gak? Ya enggak, ini biar tahu, biar Biar cepat tahu. sampai pemahaman juga cepat. Ini juga ada Ini video tayangannya Gus ini. iya, Gus. Iya. Kegiatan Kegiatan. tadarus politik Iya. milenial. Oh. Tadarus politik milenial. Kopri Jawa Timur. Nah, ini luar biasa. Makanya tadi itu di video itu anak muda antusias banget dan Betul. memang butuh anak Iya, muda benar, itu dengan benar. model-model Generasi. konsep yang ngoten gitu. Dan tugas orang-orang yang pada posisi, pada usia seperti saya ini kan memang harus menyiapkan generasi penerus. Betul. Jangan kemudian mereka tidak disiapkan oleh siapa-siapa. Ketika pada saatnya mereka menjadi pemimpin, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, kan bahaya ini. Bahaya. Oleh karena itu tugas kita ya, dan kawan-kawan tentunya pada usia, pada posisi seperti sekarang ya harus sering-sering bertemu dengan anak muda karena mereka lah masa depan kita. Makanya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang menyiapkan pemimpin berikutnya. Betul. Paham Kak, Bang?
Paham tak ora? Aku. Wah, ya mesti gak sih. Ini Gus, ini praktisi konco-konco ini kan kadang teman-teman ini sosialisasi untuk mengedukasi warga dengan budaya seni, dengan ludruk, dengan stand up. Kalau eranya sekarang kadang dicampur ludruk stand up dengan band dan lain-lain. Itu juga apakah masih masuk untuk memberikan edukasi itu? Saya kira media sosialisasi ya amat bergantung pada tren ya. Menurut saya kalau media sosialisasinya itu melalui budaya, itu dua hal yang kita bisa dapat. Satu, kita melestarikan budaya. Karena memang saya ingat betul bahwa budaya itu punya peran yang sangat strategis dalam hal apa? Dalam hal menghaluskan perasaan. Jadi saya ingat founding fathers kita ya, proklamator kita, Bung Hatta pernah mengatakan bahwa pendidikan itu fungsinya dua. Yang pertama menajamkan pikiran, dan yang kedua menghaluskan perasaan. Jangan kita hanya tajam pikirannya, tapi kita nggak halus perasaannya, nggak berbudaya gitu. Dalam akhirnya ya hujat menghujat itu. Iya, dan tidak berbudaya. Dan dalam tradisi agama kita juga ada al-adab fauqal ilmi ya, bahwa adab itu di atasnya ilmu. Orang sepintar apapun, tapi kalau tidak berbudaya, nggak ada manfaatnya. Betul. Kayak orang nggak berilmu kayaknya. Seperti siapa kira-kira? Boleh arek-arek saiki gak duwe adab. Kayak sopo? Ya kayak Kayak sopo sing tuwa iku mek sampean tok nek kene. Iya mesti aku sih. Apa jarane? Gak paham jarane. Makanya beliau ini saking banyaknya aktivitas ke kota-kota, hampir tiap hari aktivitas untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi warga, mengedukasi milenial. Itu sampai jarang ketemu keluarga gitu. Makanya keluarga sampai diajak. Bener kan? Itu Selamat anaknya saja kalau pulang nggak manggil Om Selamat. Kenapa? Saya salah nih Bapak. Pak De sinten lho? Bapak aku. Itu Ini siapa ini? Ini siapa? Dieleng. Karena memang jarang sekali di rumah. Kaya aku yo Nggih. aku jarang aku nang omah. Pancen gak di omah, ora jarang iku. Turune kayak embong-embong sih. Iku gak di omah. Ini yang biasa pakaian itu cat silver itu loh, Gus. Saiki wis gak saiki. Cat ungu. Yang nyanyinya Ayah Susanti. Ini luar biasa. Makanya buat seluruh pemirsa, hari ini kita menambah inspirasi untuk tadarus politik milenial. Ayo teman-teman milenial, ayo kepala-kepala keluarga Belajar untuk politik. mempelajari anak-anak kita atau keluarga kita politik yang benar, yang baik. Makanya habis ini kita akan menginspirasi lagi. Kita ada tadarus politik milenial dengan Gus Anwar Sadat selaku Ketua Gerindra Jawa Timur dan juga Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Ini beliau makanya aktivitas padat sekali. Ini Neng Vira sebagai istri ini kan padat banget kegiatannya. Lah ini kan jarang-jarang ada di rumah karena Apa memang ikut kegiatan Gus? Nggak selalu. Oh nggak selalu. bagaimana kan biasanya itu kan di belakang orang hebat kan ada istri-istri yang hebat. Nah, ini gimana caranya bisa sabar? Suami jarang pulang ya. Ini buat inspirasi yang di rumah saya. Oh, golek kamu sana. Kan pada jarang pulang. Iya. Ini udah terlatih ya. Oh, nggih. Udah anak-anak di rumah udah pada paham. Nggih. Tugasnya ayahnya di luar. Nggih. Berarti diajarkan anak-anak juga diberitahu kalau ada di rumah memang kualitas yang dijaga. Oh. Mas Arif, adiknya mau susu. Oh, ada mau susu? Enggak takut. Makanya adik kalau belajar yang rajin, jangan suka habian terus, nanti kayak ini, kayak Mas ini. Iya. Tadi gitu.
Gus, hari ini kan pembelajaran untuk milenial juga. Iya. Lah, milenial ini yang kata Gus tadi memang milenial itu jarang-jarang mau berpolitik, kadang apatis dengan politik, memandang politik sebelah mata. Lah ini gimana menarik mereka seramai itu di tadarus politik? Ya sebenarnya itu juga hal yang membanggakan ya. Oke. Hal yang menurut saya itu sesuatu yang saya nggak menduga awalnya melihat fenomena bahwa generasi muda mereka sebenarnya punya passion ya untuk melibatkan diri dalam proses-proses memberdayakan orang lain gitu. Tetapi ketika berbicara soal politik praktis mereka kadang-kadang emoh gitu ya. Kurang suka dia membincang isu-isu politik. Nah, menurut saya itu karena begini, setelah saya datang ke banyak tempat bertemu dengan anak-anak muda, persepsi mereka bahwa politik itu kejam, Betul, politik itu kotor, betul. keras. Kadang-kadang dalam suatu perhelatan politik, pilkada misalnya, Oke. antara kakak dengan adik, beda. nggak bisa karena beda pilihan, akhirnya nggak saling nyapa. Itu kan sebenarnya hal-hal yang terjadi yang kemudian dipotret oleh anak muda. Oh ternyata politik nggak asik ya gitu loh. Akhirnya hal-hal yang bersifat besar bahwa politik itu adalah kesempatan kita untuk menentukan membuat banyak policy kebijakan yang menguntungkan orang banyak, akhirnya kan tertutup antara politik sebagai suatu alat perjuangan dan praktek politik yang seperti itu akhirnya kan seperti bersimpangan jalan begitu. Nah ini yang menurut saya harus disadarkan. Karena anak-anak muda ini juga harus sadar tadi itu. Kadang-kadang memang terlalu menurut saya, kadang ada dua keluarga itu sampai dipisah rumahnya, padahal rumah itu rumah kontrakan. Kan kasihan yang punya kontrakan. Bener. Ini lek ganti pisah ya Den. Ya itu. Kan kasihan nggih. Nah, menurut saya energi anak-anak muda itu kan besar. Betul, nggih. Artinya mereka itu bisa dengan mudah melakukan kolaborasi dengan teman-teman sesama anak muda, ya kan, untuk melakukan aksi-aksi sosial. Misalnya ketika Ramadan misalnya bagi-bagi takjil, kan, untuk segmentasi masyarakat tertentu. Itu kan sebenarnya bahwa mereka ada panggilan untuk tidak hanya berpikir mengenai dirinya sendiri. Berarti mereka itu tergerak untuk juga mikirin nasib orang lain. Itu dasar-dasar politik loh, jangan salah. Nah, tinggal penyalurannya, kan gitu kan. Lah ini yang kadang-kadang mereka mungkin belum menemukan itu. Oh, itu nggak asik ya politik, gontok-gontokan, saling serang, saling bully, saling ini. Betul. Mungkin mereka belum mengenal Gerindra. Jadi kalau sudah mengenal, mereka sudah tahu politik yang baik itu bagaimana. Maksud saya begitu. Kenapa? Tapi perasaan cuman Gerindra ada yang berani kayak gitu. Maksudnya ya langsung kayak orang politik yang langsung dengan anak muda. Sejak saya di Tidar begitu, saya Tidar, Surabaya. Generasi muda yang di Gerindra. Tunas Indonesia Raya. Itu namanya Tidar ya. Oh, berarti boleh ikutan gabung Tidar. Oh, Teman-teman muda. sangat boleh itu. Sangat Makanya berpolitik dengan keluarga juga harmonis. Betul. Loh, itu kan juga sebagai contoh bagi Saya bojoku ya politik, malah politik itu. apa? Oh. Lah setiap kuwi merayu-merayu orang entek kan gak tuku rokok barang kayak gitu. Duwe. Yo kalau masak-masak. Iku enggak politik praktis. Iku politiknya gak ono praktis-praktise iku. Wong bojo ngranyang ngono. Ya Gus, sejak kapan sih Gus terjun di dunia politik ini? Apa mulai dari muda juga seperti yang saat ini kegiatan Gus? Nggih. Dulu ketika di kampus kan kita aktivis. Nah, Oh, gerakan berarti nggih. Aktivis baik di intra kampus atau di ekstra kampus, dan sebenarnya kehidupan di dunia aktivis itu di organisasi ekstra maupun intra itu miniatur politik. Kan? Miniatur politik loh itu. Jadi artinya kenapa? Karena di situ sebenarnya ada hal-hal yang kemudian amat berguna pada saat kita berada di dunia politik. Misalnya
ketika kita di kampus mau bikin kegiatan, apa seminar atau diskusi, kan ada itu panitia yang bertugas untuk mengundang narasumber. Iya. Itu kan sebenarnya kita belajar meyakinkan orang bahwa Pak, penting loh acara ini. Itu kan seni negosiasi itu. Iya, betul. Kemudian ketika kita minta misalnya yang paling berat itu kan kalau panitia-panitia di organisasi kampus itu kan penggalangan dana. Betul. Meyakinkan orang untuk nyumbang itu kan seni Susah. bernegosiasi. Iya, betul. Nah, itu semuanya ketika nanti adik-adik anak-anak muda ini terjun ke dunia politik, kepake semua itu. Bagaimana meyakinkan orang, bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan orang, ini penting loh. Lalu ketika misalnya nih, biasa kan di organisasi kadang-kadang kita ya berantem sama teman sendiri, karena urusan apa gitu ya, Beda pendapat beda lagi. pendapat, Oke. debat. Seni berdebat itu kan juga penting dalam politik. Ketika kita di lembaga legislatif, kita mengajukan suatu pandangan-pandangan ya, misalnya usulan mengenai peraturan daerah, kita kan harus punya kecanggihan untuk berdebat itu. Betul. Nah, itu kalau nggak dilatih sejak kita masih muda, sejak kita masih di kampus, begitu kita jadi politikus ya, jadi anggota dewan misalnya, atau jadi kepala daerah, ya blangkemen akhirnya. Karena apa? Karena tidak terlatih untuk menarasikan suatu gagasan dengan baik gitu. Nah, inilah pentingnya kenapa saya merasa mungkin ya sudah secara usia kan saya sudah menjelang apa ya? Oh, masih muda. Masih muda. Masih muda nggak kelihatan ya. Jadi, artinya Ini maksudnya Itu kode. kode apa? Kalau Gus Anwar jarang pulang. Berarti neng kecil ini sudah kangen. Gak apa-apa kalau Neng Nambani mau kangen. istirahat, ada geraha RT, kita kan punya geraha sendiri Iya, ya, istirahat. mau istirahat. oh di sana. Punya ya. Iya. Iya. Karena sudah Diantar bis tayo, diantar. Saya warawiri. karena sudah saatnya sahur. Udah. Ayo sahur dulu. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ini sudah diajari puasa maghrib loh. Padahal sehari saja puasanya duhur loh Mas Yanko. Oh, enggak sempat. Enggak sampai belum makan. Sembari keluarga istirahat di geraha RT yang sudah kita siapkan. Iya. Masih copot aja. Ini memang luar biasa. Hari ini memang sangat luar biasa juga menyambut 2024. Yang mana mungkin Partai Gerindra itu kan juga ikut andil dalam percaturan politik di 2024 ini. Kita berpikir kalau teman-teman muda ini paham betul tentang perbedaan, cara pandang. Kadang-kadang nggak berbeda cara pandang, ada yang sampai rame itu di media sosial saja. Bahkan bertemu nggak kenal siapa yang rame itu. Ini kan fenomena yang baru ada di media sosial. Terus ini. Ya. Medsos itu memang ini ya tuntutan zaman ya. Ya memang fitrahnya, sunnatullah mungkin ya. Enggak bisa dihilang. Nggak bisa dihindari. Tetapi tentu setiap produk modernitas itu kan selalu ada dua sisi, positif dan negatif. Ya kalau kita misalnya bermain medsos ya, di situ kita akan dapatkan banyak pelajaran-pelajaran penting mengenai sains ya, mengenai politik, sosial, human interest ya, mengenai atau kisah-kisah inspiratif ya dari tokoh-tokoh penting ya, bagaimana dia yang from zero to hero itu kan kita dapat temukan. Tapi di medsos juga karena tidak ada kontrol, maka orang yang pada dasarnya tidak punya perspektif hal-hal yang positif ya dia yang dicari ya hal-hal yang negatif kan gitu. Sebenarnya teorinya kan begini secara filsafat itu ya, orang itu hanya akan menemukan apa yang mereka cari. Pernah nggak ada satu hal yang saya sering katakan ke anak-anak muda itu, ini agak satire gitu ya. Buya Hamka satu saat ya dia diomongin seseorang bahwa Buya Hamka saya datang ke Mekah ya, ke Saudi Arabia. Ternyata di sana juga ada wanita nakal yang pakai cadar. Nah, gitu. Benar kan itu? Dijawablah dengan satire oleh Buya Hamka. Saya datang ke Amerika, ke New York ya. Saya datang ke Hollywood, ke London.
jalan-jalan di Trafalgar Square misalnya, saya nggak menemukan wanita nakal di sana. Nah, kemudian gimana penjelasannya? Ya kalau kamu mau cari yang negatif, dimanapun Anda akan Ada dapatkan. negatifnya. Benar. Tapi kalau kita fokus pada hal-hal yang positif, ya kita akan menemukan apa yang kita cari. Nah, dalam dunia politik pun saya kira, kalau kita masuk dalam dunia politik hanya untuk mencari hal-hal yang bersifat negatif, ya akan ketemu. Tapi kan kita kan yakinkan anak muda itu bahwa tidak begitu. Politik yang sebenarnya itu bukan gontok-gontokan, nggak jahat, nggak saling nggak nyapa kakak dengan adik, bapak dengan anak, suami dengan istri, nggak kayak gitu sebenarnya. Itu hanya mungkin belum ada kematangan berpolitik ya. Dan potensi seperti itu kan di mana-mana ada. Mas Amin kan ya, dia ono ya. Itu di mana-mana. Rebutan dari imam ya ono. Nggih. Rebutan dari sing paling seru rebutan ngedusi mayit itu ya ono. Iya. Iki aku Ada. muduin, oh ada juga artinya. Artinya kalau ya mari kita mulai dalam segala aspek ya kita cari hal-hal yang positifnya. Kalau pandangannya negatif, ya negatif. Kalau Jadinya kacamatanya hitam, ya semuanya hitam semua gitu. Makanya Tapi sensitif kalau soal hitam-hitam itu. makanya harus transparan. Pun saya sampai lupa, Gus ngapunten. Apa? Kopinya sampai adem. Ya makanya ini sembari ngopi santai di sahur bareng. Habis ini kita menambah inspirasi lagi. Hari ini kita ada tadarus politik milenial sama Gus Anwar Sadat. Kita akan belajar, beliau adalah Ketua Gerindra Jawa Timur dan juga selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Jawa Timur. Ini kan beliau banyak sekali kegiatannya di Jawa Timur ini. Ini Gus, hari ini memang secara survei memang pemuda ya jarang untuk bisa ikut serta tiba-tiba harus berpolitik itu kayaknya itu kayak jauh. Tapi kan bagaimana caranya teman-teman yang sudah paham tentang politik ini menarik mereka untuk bisa ikut serta? Ya, dalam konteks anak muda ya sebenarnya mereka hanya butuh tauladan ya. Butuh Contoh. role model ya. Jadi sebenarnya siapa sih politikus anak muda yang bisa dijadikan sebagai panutan? Menurut saya harus ada yang memulai itu. Kemudian dari sisi partai politiknya kan memang jelas bahwa undang-undang partai politik, fungsi partai politik itu ada 6. Salah satunya melakukan pendidikan politik sebagai sarana untuk merekrut calon-calon pemimpin. Memang tugas partai. Ya tugas orang partai seperti saya sebagai ketua partai, ya saya harus datang ke tempat-tempat di mana ada talenta terbaik ya. Di mana tempat itu? Ya di kampus-kampus menurut saya. Di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di pondok pesantren, karena disitulah tempatnya anak-anak muda yang melatih kemampuannya, wawasannya, melatih memperluas gagasannya, dan mereka kemudian kita poles ya, kita matangkan lewat suatu proses sekolah kader. Ya, kita harapkan nanti setelah mereka mengerti kerja-kerja politik ya, karena politik itu ya memang bagaimana cara kita melakukan konsolidasi, memperluas dukungan, kita mengambil mandat dari rakyat ya, kita yakinkan mereka bahwa di tangan anak-anak muda yang terjun dalam dunia politik, insya Allah nasib Bapak Ibu akan lebih baik lagi, karena politik itu ya seni untuk meyakinkan publik. Betul. Merebut hati mereka, memenangkan hati mereka, gitu loh bahasa ininya, gitu loh, seperti lagunya Lionel Richie ya. Tell me how to win your heart. Katakan kepadaku gimana cara memenangkan hatimu. Politik itu sebenarnya cara memenangkan hati rakyat. Nah, pola pendekatannya yang memang ini otokritik ya. Otokritik buat para politikus semua. Cara pendekatan para politikus mungkin karena mereka tidak punya kemampuan untuk mengkampanyekan gagasan-gagasan,
visi, ide, akhirnya menggunakan shortcut. Shortcutnya apa? Ya, yang menjadi kebutuhan dasar orang-orang itu yang dipakai sebagai alat untuk merebut hati mereka. Akhirnya itu yang bikin akhirnya agak orang-orang rusak, gimana? Misalnya orang-orang tua Nggih. yang di desa yang Nggih. hidupnya di bawah ambang kemiskinan, Nggih, yang nggih. ditanya, politik itu apa sih, Bu? Politik itu, Nak, kalau waktunya pilihan, banyak orang bagi-bagi amplop, bagi-bagi beras, Nggih, nggih. bagi-bagi minyak, Nggih, nggih. goreng. Padahal amplop kan nggak penting. Nggih. Yang penting itu Isi. isinya. Nggih, nggih. Itu yang penting lagi nominalnya. Enggak, ini maksud saya memang hari ini harus ada pendidikan kader. Itu kan Gerindra menjemput bola untuk yang di Jawa Timur itu kan istilahnya jemput bola untuk mengajarkan mereka agar waktu tua tidak berpikir niku lagi, Gus. Dan itu mereka bisa melakukan. Harapan kita itu adalah anak-anak muda karena mereka terbebas dari bayang-bayang masa lalu kan. Betul. Nggih. Ya, 53% lebih pemilih pemilu 2024 dari generasi milenial dan generasi Z. Betul. Artinya apa? Artinya mereka lah yang menentukan nasib bangsa ini. Oleh karena itu besar harapan kita mereka melakukan praktik politik yang anak muda banget gitu loh. Yang millennial style gitu, yang eranya yang milih orang itu bukan karena iming-iming 50.000 tapi benar-benar orang ini bisa kita percaya. Integritasnya Iya, ada, iya. sudah bisa baca programnya. Betul. Hari ini yang dilihat malah sembakonya. Dengan orang-orang yang mungkin memang Dan ada bayangan masa lalu. gitu. Kalau puasa gini yang dilihat sarung. Oh enggak, sekarang lagi bertebaran sarung. Sarung membawa berkah. Iya. Makanya jangan gantungkan negeri ini kepada sarung ya Gus. Harusnya ya pilih yang bagus. Salah satunya ini pemahaman dari satu partai, yang Partai Gerindra ini untuk memahamkan masyarakat cara berpolitik yang sehat gitu Gus. Solutif sangat. Ya, yang sehat, yang waras. Ada pesan-pesan Ini mungkin, apa Gus? pesannya Gus untuk milenial? Saya berharap anak-anak muda mengambil perannya. Nggih. Saya katakan mengambil perannya karena inilah peran yang sudah mereka lakukan sejak dulu. Sejak masa-masa awal kemerdekaan kita, bahkan sejak Indonesia belum berdiri. Yang menjadi trigger, pendorong semangat pergerakan bangsa kita, pergerakan kemerdekaan bangsa kita adalah Sumpah Pemuda. Yang diadakan pada Kongres Pemuda pada tahun 1928 dari berbagai macam generasi anak muda dari Sumatera, dari Jawa, dari Maluku, dari macam-macam kan. Itu kan yang mendorong. Dan itu anak muda. Kemudian ketika menjelang kemerdekaan itu kan juga peran anak-anak muda lah yang mendorong kaum tua supaya segera proklamirkan negara kita ini, jangan lama-lama itu. Sampai akhirnya karena enggak serantan diculik ke Rengas Dengklok kan. Harus Ya. di hari ini segera. juga. Hari ini juga kan waktu itu. Ingat nggak? Nggih, waktu itu ikut saya ke Ingat sana. nggak kamu? Jadi Ada durung lain. Itu kan anak-anak muda menurut saya. enggak ikut baca nggih Gus. Iya, saya juga. Ambil peran itu. Bahkan kalau kita baca tarikh ini ya, di pesantren ya. Anak-anak muda itu justru sejak dulu sudah diberikan ruang yang besar untuk mengambil peran. Rasulullah itu di akhir masa hayatnya Nggih. pernah mengangkat seorang anak muda menjadi panglima perang, memimpin pasukan umat Islam untuk berperang melawan kekuatan raksasa pada saat itu, yaitu Romawi Timur yang berpusat di Syam, di Syria. Anak muda, usianya belum 20 tahun. Jadi menurut saya, ambil peran itu. Bahwa ada hal-hal yang tidak ideal dalam pandangan anak muda, mari kita perbaiki bersama-sama. Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Ini luar biasa ini. Wah, itu quotes hari ini bener saya percaya. Makanya buat tunas-tunas muda, apa kata Gus Anwar Sadat tadi benar. Mari berperan, jangan baperan. Ya. Betul. Mari jadi pelopor, jangan pengekor. Mari jadi penggerak untuk masa depan bangsa ini. Karena bangsa ini ditentukan oleh bagaimana pemudanya hari ini. Gitu. Ya. Luar biasa saya hari ini. Hidupnya Kok luar biasa saya. Mesti ngomong itu soal
Itu dari imam siapa? Saya tanya dulu. Itu imam besar ya, imam besar pelawak ya. Jadi semangat untuk milenial ya, Iya. jangan takut berpolitik. Iya, Betul. betul. Karena politik itu ternyata nggak menakutkan. Saya tiba-tiba Berarti politik enak. itu unik sebenarnya ya. Ya, asik. Asik dan Harus dibikin asik gitu. Betul, kan. betul, Harus betul. dibikin asik gitu. Hari ini harusnya teman-teman muda sudah bisa berdialog di kafe-kafe, bicara politik, bicara berdebat masalah konsep kenegaraan gitu. Betul, nggih. betul. Itu yang dilakukan oleh anak-anak muda Nggih. di masa dulu kan, gitu. Nggih. Sehingga menurut saya bukan sesuatu yang aneh kalau kemudian anak-anak muda kembali mengambil perannya itu, ya mengisi negara kita. Dan saya yakin mereka mampu, mereka lebih punya kemampuan, ya, secara skill, secara apa namanya itu komunikasi, mereka lebih komunikatif, Betul. lebih kreatif, Nggih. lebih bisa berkolaborasi dengan elemen anak muda yang lain, Nggih. dan mereka itu punya yang namanya curiosity, rasa ingin tahu, rasa kepo yang tinggi lah kira-kira gitu kan ya. zaman sekarang Zaman sekarang kan kepo. begitu kan. Kayak gitu. tetangga habis beli apa gitu kepo gitu loh. Menurut saya itu dasar-dasar Nggih, nggih, untuk nggih, terjun dalam dunia politik. Nah, ini luar biasa kita. Salam-salamnya dulu. Kita habis ini Kang sampun jenengan sambangi. Oh, buat adik-adik, adik-adik kok merasa muda kita. sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, adik-adik, rekan-rekan semuanya yang menonton ini acara sahur bareng TV 9 ini, saya ucapkan selamat sahur. Nggih. Ya, jangan nggak sahur ya, nanti mokel besok. Dan khususnya mungkin adik-adik yang sempat bertemu dengan saya di acara tadarus politik milenial ya di Nganjuk, Ponorogo, Trenggalek, kemudian di Probolinggo, Pasuruan, dan besok di Bojonegoro. Nah, ini Silakan siap-siap. ketemu ya, siap-siap kita ngobrol asik lah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Amin. di bulan Ramadan ini Amin. dengan kita tadarus dalam versi yang lain, yaitu tadarus politik. Makanya ini luar biasa. Gus, kita terima kasih. Terima kasih. Selalu diberikan inspirasi, selalu diberikan pencerahan buat teman-teman muda, buat seluruh pemirsa. Jadi sekarang kita bisa melek politik karena butuh literasi-literasi seperti ini untuk memahamkan rakyat. Makanya besok kita ada inspirasi lagi. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf, tetap di sahur bareng. Ucek-ucek. Dan hukumnya wajib puasa. Menahan lapar, nafsu amarah dahaga.